Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Amelia Putri dari Bimbingan Konseling Islam 4D Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dan pendekatan manajemen modern. Manajemen modern adalah manajemen yang pada periodenya ditandai dengan sudah dipelajari manajemen sebagai ilmu yang mempunyai dasar-dasar logika ilmiah, sehingga banyak melibatkan ahli manajemen maupun ahli ekonomi untuk melakukan penelitian tentang manajemen yang menghasilkan berbagai teori maupun aliran manajemen. Manajemen modern dalam pengamanannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, aliran hubungan manusiawi atau perilaku organisasi, dan kedua berdasar pada manajemen ilmiah atau manajemen operasi. Ilmu manajemen ialah salah satu ilmu sosial yang mulai berkembang pada tahun 1800 dengan aliran atau teori klasik yang pertama kali muncul. Berkembangnya teori klasik dengan banyak tokoh dan pandangan masih memunculkan ketidakpuasan bagi sekelompok dan tokoh yang lain, sehingga muncul aliran atau teori baru yaitu neoklasik. Dan seiring berkembangnya juga perubahan kebutuhan yang serba cepat, praktis, efisien, muncullah kembali aliran atau teori baru yaitu manajemen modern. Selanjutnya terdapat beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendekatan proses. Pendekatan proses dalam manajemen juga disebut sebagai pendekatan fungsional, operasional, universal, tradisional, atau klasik. Dan yang kedua terdapat pendekatan keperilakuan. Pendekatan keperilakuan muncul karena terhadap pendekatan klasik. Pendekatan ini sering disebut pendekatan hubungan manusiawi, mengemukakan bahwa pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisien, produksi, dan keharmonisan kerja. Dan yang ketiga terdapat pendekatan kuantitatif. Hal ini menganalisa masalah manajemen secara logis dan mengembangkan berbagai alternatif keputusan pemecahan masalah. Yang keempat terdapat pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan pendekatan yang ditetapkan paling akhir dan dapat dipahami dengan sudut pandang teori, sistem umum, atau analisis sistem. Dan yang kelima ada pendekatan situasional. Pendekatan situasional muncul karena ketidakpuasan atas tanggapan, keuniversalan, dan kebutuhan memasukkan berbagai variabel lingkungan ke dalam teori dan praktek manajemen. Tujuan dari diberlakukannya proses manajemen di dalam sebuah organisasi antara lain untuk menjalankan dan mengevaluasi strategi yang telah direncanakan, melakukan peninjauan kembali fungsi manajemen serta kinerja anggota, memperbaharui strategi pelaksanaan, dan melakukan peninjauan kembali terhadap kekuatan, kelemahan, serta ancaman pada organisasi. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya itu banyak digunakan dalam kegiatan sehari-hari, meliputi penganggaran modal, perencanaan produk, manajemen persediaan, penjadwalan, metode antrian, maupun transportasi. Teori manajemen modern ini juga memiliki kelemahan karena kurang memberi perhatian kepada hubungan manusia, serta konsep manajemen modern ini sulit dipahami karena perhitungannya yang sulit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.